Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan firman Tuhan renungan terambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Yaitu kisah tentang Yakub. Bagaimana Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan ia menang. Kita tahu ceritanya bahwa Yakub ada di dalam perjalanan bersama dengan istri dan anak-anaknya pada saat itu untuk menjumpai Esau. Dan pada saat itu terjadilah sebuah pemulihan kehidupan, ya, pemulihan hubungan antara adik dengan kakak, yaitu Yakub dengan Esau. Nah, saudara, hari ini saya mau membahas tentang beberapa arti dari nama Yakub, lalu sebelum dia dirubah namanya menjadi Israel. Dan pada saat itu dikatakan Yakub itu artinya adalah supplanter. Supplanter itu artinya adalah orang yang mengambil hak orang lain secara dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang secara paksa. Dan kita tahu bagaimana pada saat itu sebenarnya ia mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dan kita tahu sehingga Yakub disebut seringkali sebagai seorang penipu. Dan itulah kehidupan setiap orang sebelum dia mengenal Tuhan. Dan pada saat ia bergumul, berjumpa dengan Tuhan pada saat itu melalui malaikatnya, ia bergumul. Dan setelah ia menang melalui pergumulan bersama dengan Tuhan, lalu dikatakan malaikat mengubah nama Yakub dengan nama Israel. Atau artinya may God prevails, atau ia berjuang bersama dengan Tuhan, orang yang berjuang, bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, bahwa terjadi perubahan antara supplanter menjadi Israel, antara Yakub menjadi Israel, orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, dengan orang yang bergumul hidupnya dan dipulihkan dengan Tuhan. Terjadinya di mana, saudara? Di firman Tuhan bilang ketika mereka sedang menyeberang, ada di sebuah tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok sendiri, saudara, bertempat ada di timur daripada sungai Yordan sendiri pada saat itu. Dan Yabok di dalam arti, salah satu arti daripada Yabok adalah to empty itself. Dan kita tahu bagaimana rahasia pemulihan ketika saudara diubah menjadi seorang pemenang, maka saudara harus belajar mengosongkan diri dulu. Kalau saudara tidak bisa meninggalkan kehidupan lama saudara, Yakub tetap memegang namanya sebagai namanya, yaitu aku tetap mau mengambil hak bisa orang lain yang bukan milikku, lalu ia terus lakukan itu. Maka saya percaya ketika Yakub bertahan di dalam jati dirinya yang lama, maka ia tidak mengosongkan dirinya, maka ia tidak bisa dirubah menjadi orang yang berjuang bersama dengan Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, dan ia menang. Kalau saudara tidak empty yourself, maka saudara tidak akan pernah bisa hidup mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa ayat 30 dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab apa? Sebab katanya aku telah melihat Allah dan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peniel sendiri artinya adalah face to face with God. Ketika saudara tidak mengosongkan diri saudara, maka Tuhan tidak akan pernah bisa mengintervensi hidup saudara. Kenapa? Kalau saudara bertahan di dalam karakter saudara, mungkin hari ini bertahan di dalam dosa saudara, bertahan dengan segala sesuatu kehidupan masa lalu, maka Tuhan tidak bisa mengintervensi dengan kasih-Nya. Tuhan itu tidak bisa memaksa kehidupan kita. Tapi kalau kita memutuskan hari ini untuk mengosongkan diri kita dan menyerahkan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan face to face sampai terjadinya sebuah pemulihan, maka saya percaya Tuhan sanggup merubah kehidupan Yakub menjadi Israel. Tuhan yang sama sanggup merubah kehidupan saudara dan saya dari yang sekarang menjadi kehidupan yang lebih baik, supaya kita bisa menggenapi rancangan Tuhan. Untuk itu saya mau menutup dengan sebuah ayat Yohanes 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang begini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. And of his fullness, yaitu grace, karunia, anugerah itu sendiri. Kalau kita tidak hidup menerima kepenuhan Tuhan di dalam semua anugerahnya, maka sesungguhnya kita tidak bisa menikmati semua karunia yang disediakan oleh Tuhan. Selamat untuk mengosongkan diri saudara dan menerima mulai kehendak Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan dengan segala kepenuhannya, rancangannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah memberkati kami, mengingatkan kami tentang Yakub, orang yang masa lalunya tidak baik, bahkan dikatakan menipu, dan ia mengambil bahkan hak daripada kakaknya pada saat itu Esau. Dan pada saat ini kami belajar
Kalau Tuhan yang sama sanggup untuk memulihkan keadaan daripada Yakub menjadi Israel, menjadi orang yang berjuang bersama-sama dengan Tuhan, maka hari ini kami belajar untuk mengosongkan diri kami sama seperti Yakub, dan kami berjumpa dengan Tuhan face to face, sehingga kami bisa mengalami pemulihan hidup kami. Diberkatilah firman-Mu, diberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.